Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lailatul Hikmah dari kelas 2023A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang teori semiotika. Apabila dibahas secara etimologis, kata semiotika ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semion. Semion berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga merupakan penurunan dari bahasa Inggris, yakni semiotik. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna tertentu. Menurut Tinarbuka, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Kristomi dan Yuwono berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda, fungsi tanda, dan produksi tanda. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Nah, dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Misalnya dalam sebuah kemasan atau yang sering kita dijumpai itu pada dinding-dinding atau perusahaan, kita melihat ada gambar asap. Nah, dari tanda tersebut kebanyakan orang menginterpretasikannya sebagai api. Pada dasarnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari sebuah tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar dari semiotika ini yang dituliskan oleh Ferdinand de Saussure meliputi tanda, penanda, dan juga petanda. Selain dari 3 tanda yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure tadi, ada 3 tanda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada ikon, indeks, dan juga simbol. Nah, yang pertama ada ikon. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan ikon biasanya mirip dengan suatu hal yang dimaksudkan. Misalnya, gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin yang sering kita lihat, berarti di tempat itu ada toilet. Nah, yang kedua ada indeks. Indeks merupakan tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya, ada stiker gelas pecah di sebuah kardus, maka apabila kardus itu dibanting sama dengan gelas yang di dalamnya itu akan pecah. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada simbol. Simbol merupakan tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila orang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan yang ada. Misalnya tanda hati berwarna merah muda itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati kalau simbol dan arti dari hal tersebut. Nah, saya akan menjelaskan teori semiotika yang ada pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Yang pertama ada ikon. Dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini sangat banyak tanda ikon yang kita jumpai. Nah, saya akan membahas 3 macam tanda. Yang pertama ada kata bulan.
merupakan tanda yang menandakan benda langit yang mengitari bumi bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Yang kedua ada kata bintang, merupakan tanda yang menandakan benda langit terdiri atas gas menyala seperti matahari, terutama tampak pada malam hari. Yang ketiga ada kata kanak-kanak, merupakan tanda yang menandakan masa prasekolah dengan usia antara 2 sampai 6 tahun. Nah, yang kedua ada indeks. Tanda indeks yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelia ini sangat banyak juga. Yang pertama ada kata bercahaya, mempunyai arti bersinar. Dengan kata lain, hal ini disebabkan karena adanya cahaya yang memancar. Yang kedua ada kata bergetar, yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai anggota badan yang bergetar yang disebabkan karena ketakutan dan juga kedinginan. Yang ketiga ada kata neraka yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai alam akhirat, tempat orang kafir menerima siksaan karena tidak mematuhi perintahnya selama hidup di dunia. Nah, yang ketiga ada simbol. Tanda simbol yang terdapat dalam novel Tenggelam Rembulan di Wajahmu karya Terelie juga sangat banyak. Yang pertama ada kata karnaval yang mempunyai makna pawai dalam rangka pesta perayaan. Yang kedua ada kata gincu yang mempunyai makna sebagai pewarna bibir. Dan yang ketiga ada kata hari raya yang mempunyai makna hari yang dirayakan untuk memperingati sesuatu yang penting. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori semiotika dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.